Bener-bener keren Windu. Pan, anune dikumbah kia lho, Pan. Ya, apakah suara saya terdengar jelas, anak-anak? Iya. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Baik, presentasinya sudah terlihat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 ini, bilangan ratusan ABC itu dapat disusun dari angka-angka yang berbeda, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika B merupakan bilangan genap dan A harus lebih besar daripada C, maka banyaknya bilangan ratusan yang mungkin adalah berapa kemungkinan. Ya, jadi ini ada beberapa syarat ya untuk membuat bilangan ratusan yang akan disusun. Ratusannya nanti akan ada A, B, dan C ya. Di mana B itu merupakan bilangan genap. Ya, jadi syaratnya B adalah bilangan genap. Lalu syarat yang kedua yaitu A harus lebih besar daripada C. Nah, dari sini kita bisa membuat beberapa kemungkinan untuk B ya. Jadi B kemungkinannya berapa aja? Ya, coba kita cek ya. Di sini ada angka 1 sampai 6. Ya. Oke. Berapa kemungkinannya? B? Bisa 2, bisa 4, atau bisa 6, yaitu bilangan yang genap ya. Karena kemungkinannya adalah bilangan yang genap ini akan mengisi B. Kemudian untuk nilai, misalkan ya, kita mulai dari nilai B sama dengan 2. Maka ada beberapa susunan ya. Misalkan B-nya adalah 2. Berarti ini dipencet. Nah ya, makasih. Ya. 221, 246. Ya, sebentar ya. Oke, jadi misalkan B-nya adalah 2. Ya, jadi kita pilih B-nya adalah 2. Maka kita bisa membuat beberapa kemungkinan. Misalkan ya, ingat tengah-tengahnya adalah 2. Dan ini bilangannya bisa yang C nanti ya, susunannya yang C atau susunan yang ketiga. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Yang C itu harus lebih kecil. Ya, jadi A harus lebih besar. Maka kita mulai dari angka yang paling kecil dari C. Misalkan angka 1 ya. Maka di sini bisa angka berapa? Misalkan 3 ya. Ya enggak, yang paling kecil. Berarti kemungkinan berapa lagi? Misalkan 1, ini kemungkinannya A berapa? Bisa 4 ya. Ini kita balik 1, 2, A-nya 5. 5, 1, 2, 6. Ya, itu kalau tengah-tengahnya adalah 2 atau B-nya bernilai 2. Ada lagi enggak? Kalau B-nya bernilai 2, misalkan C-nya kita ganti dengan angka berapa? 2. A, B, C. Kan ini 2-nya sudah selesai kan ya. Misalkan C-nya kita mulai dari angka 3, maka A-nya bisa 4. 4, terus 5, 5, 6. terus 6. Ada lagi? Sudah. Tidak ada ya. Nah, kalau A, B, C-nya nanti tengah-tengahnya masih 2, belakangnya bisa kita ganti dengan 4 ya. Nah, maka A-nya bisa harus lebih besar daripada 4. Berarti 5. 5, terus dan 6. 6. Dan yang terakhir, nah bila B-nya adalah 2, kemudian C-nya bisa 5, A-nya adalah 6. 6. Nah, dari ini kita bisa menghitung ya, apabila B-nya ada 2, maka ada berapa kemungkinan yang terjadi? Terdapat berapa kemungkinan? 10. Terdapat 9. 10 ya. 10 apa? 10. 10 bilangan. Nah, 10 bilangan ratusan. Nah, itu kalau hanya 2. Nah, sehingga kalau ada 3 kemungkinan ini B-nya ada 2, 4, dan 6,
Maka untuk B sama dengan 4, ada berapa kemungkinan? 10. Dapat 10 bilangan juga ya. Nah, kemudian kalau untuk B-nya sama dengan 6 juga terdapat 10 bilangan. Bilangan ratusan ya. Sehingga totalnya ada berapa? 30. Nah, sehingga totalnya ada 30. Ada 30 kemungkinan. Nah, bagaimana? Mudah ya? Mudah. Jadi kita tinggal mencari-cari kemungkinan, jadi mengkombinasikan antara angka 1 sampai 6 di mana syaratnya yang harus kita penuhi yaitu B-nya adalah harus genap, kemudian A-nya harus lebih besar daripada C. Lalu kita mencari kemungkinan apabila syarat yang pertama B-nya genap, kita pakai angka 2. Nah, kemudian dari situ kita akan mengetahui bahwa nanti bila B-nya dengan angka 4 maupun 6 bisa dibuat dengan pola yang sama. Maka jawabannya adalah 30. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? C ya. Tidak. Tidak ada. Kita lanjut ke soal nomor 2. Azizah itu akan mengoperasikan suatu bilangan dengan operasi-operasi berikut. Ditambah 2, dibagi 6, dibagi 5, dikurang 3, dan dikali 2. Sebagai contoh, Aziza mengoperasikan bilangan 11 untuk mendapatkan hasil akhir 1. Dilakukan operasi berikut. Operasi yang pertama, 11 ditambah 2, ya 13, lalu dikurangi 3, setelah itu dibagi 5, ditambah 2, dan dikurangi 3. Nah, di sini berarti boleh berulang ya, misalkan dijumlahkan 2 boleh berulang. Nah, oleh karena itu operasi-operasi ini ternyata kita diminta untuk mengoperasikan 122 menjadi akhir 1. Nah, ini gimana ini? Tentu saja kita harus berpikir bagaimana caranya yang paling sedikit. Jadi kita akan mencari yang paling sedikit dari operasi yang ada. Jadi tidak boleh terlalu banyak digunakan. Gunakan seperlunya atau paling sedikit dari operasi-operasi berikut. Boleh sebagian, boleh seluruhnya, dan juga boleh berulang ya. Nah, bagaimana nih? Agar sedikit itu kita nanti harus menggunakan fasilitas operasi yang mana, Nana? Agar nanti hasilnya langsung turun drastis. Apa? Operasi yang bisa membuat sebuah bilangan hasil akhirnya bisa berkurang banyak. Dibagi. Ya, pembagian. Maka kita harus konsentrasi ya bagaimana cara kita menggunakan pembagian yang ada. Di sini ada pembagiannya ada 2 ya, yaitu dibagi 6 dan dibagi 5. Ya, oke. Itu kita konsentrasikan ke salah satunya. Misalkan kita punya 122 ini. Kira-kira mana yang bisa mendekati ke pembagian 6? 122. Nah, kira-kira ke pembagian mana yang lebih cepat misalkan dengan menggunakan yang ada. Misalkan di sini ya kita checklist lagi ya, yaitu ada ditambah 2, lalu ada dikurangi 3 dan dikali 2. Nah, misalkan 122 misalkan agar menjadi 120 bisa enggak kira-kira? 120 kan enggak ada pengurangan 2 ya. Kurang 2. Bagaimana dengan kalau dibagi 5, berapa bilangan yang mendekati? 2. Misalkan 125 bisa ya? Ya, 24. Nah, kenapa kok 125? Karena nanti kalau kita bagi dengan 5, 125 kan nanti akan jadi berapa? 25. 25. Kita bagi 5 lagi menjadi 5. Kita bagi 5 lagi menjadi 1. 1. Harapannya begitu ya. Coba kita bagaimana supaya 122 ini menjadi 125. 125. Tambah 3. Berarti kita tambah dengan, misalkan kita tambah dengan 2 gitu kan ya. Ada 124. Oke, satu operasi. Kemudian 124 Tambah 1.
Tambah Ada 1 ya? kan tidak ada di sini ya. Mungkin kita bisa menggunakan ini. Ya, bisa menggunakan tambah 2 dan dikurangi 3. 3. Misalkan kita tambah 2 lagi menjadi 126. Oh, belum ya. 126 kita tambah lagi. 2 menjadi 128. 8. 8. Nah, dari 128 inilah kita bisa apa? Kurangi 3. Kurang. Kurangi dengan 3 menjadi 125. 5. Nah, oke, kita lanjut ya. Berarti 125 kita Bagi bagi 5. dengan 5 menjadi 25. Kemudian 25 kita bagi dengan 5 5. menjadi 5. Lalu 5 kita bagi dengan 5 menjadi 1. 1. Berarti ada berapa operasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya. Oke. Nah, tapi kita coba lagi misalkan yang lainnya. Misalkan gimana, Nana? Oke, coba ya. Misalkan kita coba konsentrasikan ke pembagian 6. Misalkan 122 kita kurangi dengan 3. Berapa ini? 119. 119. 19. Bisa enggak ya? Nanti kalau ditambah dengan 2 masih kurang ya. Nah, kita kurangi lagi. 119 kita kurangi lagi dengan 3. Berapa? 116 ya. Iya. Lalu 116 kita tambah dengan 2. 2. 118 kita tambah dengan 2, 120. 20. Lalu 120 kita bagi dengan 6 berapa? 50. 20. Lalu 20 kita bagi dengan 5 5. misalkan 4. 4. Lalu 4 kita kurangi dengan 3 menjadi 1. Ya, bisa ya. Kita checklist ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata juga 7. Ya, berarti jawabannya adalah 7. Agak susah ya kalau mengurangi lagi ya. Karena kenapa? Karena memang kita konsentrasikan awalnya ke pembagian. Nah, dengan menggunakan operasi-operasi yang ada. Bagaimana? Ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang bisa menemukan kurang dari 7? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal yang nomor 3. Ya, mungkin ada yang sudah mencari jawabannya. Jawabannya yang mana? Silakan Belum. bisa, oh belum. Atau mungkin ada yang tadi sudah mencarinya ya. Oke, di sini kita akan membaca soalnya. Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Jadi hanya dibatasi 10 babak saja ya. Jadi tidak banyak-banyak. Babaknya itu berarti misalkan kita tulis dulu. Babak 1 ke bawah aja ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita petakan dulu. Nah, kemudian di sini ada berapa poin yang bisa terjadi. Babak 1 misalkan juara 1 dapat 5 poin, juara 2 dapat 3 poin, dan juara 3 dapat 0 poin. Nah, oke, karena hanya ada 3 orang ya. Nah, kita diminta berapa kali paling sedikit. Jadi paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga. Artinya kita upayakan dari 10 ini dengan total poin nanti adalah 28. Kalau kita total harus 28. Itu kita akan mengalami kemenangan yang lebih banyak. Jadi tidak sampai nomor 3 ya, nomor yang paling buncit ya. Nah, kira-kira kita bisa menggunakan yang 5 lebih banyak atau 3 lebih banyak dulu? 5 lebih banyak. 5 lebih banyak. Misalkan kita buat 5. 5 lagi, berarti 10 ya. Iya. 15. Ya, 15. Terus 20. 20. Kemudian 25. 25. Kemudian 3. 3 ya. Nah, berarti Ya. kemungkinan atau sisanya berarti dia akan juara 3. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita akan menemukan 4 kali juara 3.
Ya. Nah, bisa lebih kecil lagi enggak? Kalau kita memanfaatkan 5, bagaimana kalau kita memanfaatkan 3 lebih banyak? Ya, 5, 3, dan 0. Nah, kita manfaatkan 3 lebih banyak ya. Maka di sini 3, 3, kita sampai nanti kalau dijumlahkan nanti akan ketemu bisa 5 ya. Berarti 3 kali 6 ya, 18 ya. Iya, 3 18. kali 6, 18. Lalu dia juara ya. Juara 1, 2 kali. Ya, Iya. juara 1, 2 kali. Berarti kalau di total sudah 28 ya. Sehingga juara 3-nya cukup 2 kali. Nah, 2 kali juara 3. Nah, ini bisa lebih kecil. Kita kira-kira bisa lebih kecil daripada ini lagi enggak? Tidak. Nggak bisa ya, karena kalau kita paksakan 3-nya lebih banyak, nanti kita tidak akan menemukan angka 28. Nah, gitu kan ya. Oleh karena itu, kalau dengan menggunakan ini, yang cara yang kedua, maka kita menemukan minimal ya, dia akan juara 3 2 kali. Karena kita yang ditanyakan adalah paling sedikit. Jadi Naomi nanti boleh atau dapat paling sedikit hanya mengalami juara 3 2 kali saja. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Ayo, enggak boleh males ini. Wah, ini puasa-puasa hampir buka. Wah, tapi harus mengerjakan matematika ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Masih. Kita lanjut nomor 4, anak-anak. Andi mengurutkan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat prima atau bukan kelipatan 5. Ingat, yang diurutkan adalah bukan prima, dan bukan kelipatan 5. Berarti kelipatan 5 itu yang satuannya 5 atau 10. Kalau prima tahu ya, prima ya. Prima itu adalah bilangan yang Tepat memiliki dua tepat memiliki 2 faktor ya, betul sekali. Yang nantinya ciri-cirinya tidak dapat dibagi dengan bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri. Ya. Nah, di sini dimulai dari besar ke kecil. Berarti semakin lama semakin kecil. Jika urutan ke-10, urutan ke-10 nih, ya. Nah, urutan ke-10 ditulis Andi adalah 102. Oke, maka yang ditanyakan urutan ke-21. Nah, ternyata urutan ke-10 adalah 102. Maka urutan ke-11 berapa? 103. 103 itu kan prima. Jadi kita mencarinya yang bukan prima. 99. Dan harus semakin kecil ya. Kenapa? Karena urutannya dari besar ke kecil. Misalkan di bawahnya 102 ada 101. 101 itu Prima. prima. Di bawahnya 101 ada 100. Memenuhi syarat apa enggak Kelipatan 100? 5. Tidak, karena kelipatan 5, maka 100 tidak bisa. Kita lanjut berarti 99. Apakah 99 itu prima? Bukan. Bukan. Apakah kelipatan 5? Bukan. Juga bukan. Kita lanjut. Urutan ke-12. Berapa? 98. 98. Kita lanjut ya. Urutan ke-13. 96. 96. Urutan ke berapa ini? 14. 94. 94 ya. 4. Iya. Urutan ke berapa ini? 15. 93. 93. Urutan ke-16. 92. 92. Urutan ke-17. 91. 90 enggak mungkin. 91 prima apa enggak? Tidak. Tidak, karena 91 kelipatan dari berapa? 7. 7. 7 apa 17? 17 kali 27 kali 3 81. 7. 7. Ya, 7 ya. Oke, lanjut. Berarti urutan ke-18. Jadi boleh 91 karena bukan prima. 90 tidak mungkin ya. 88. 89 prima ya. Berarti 88. Urutan ke-19. 87.
87 karena bisa dibagi 3. Ya, urutan ke-20 86. 86 dan urutan ke-21 adalah 84. 84. Karena kalau 85 kan kelipatan 5. Maka jawabannya adalah 84. Jawabannya yang D. Ya, bagaimana? Jadi memang harus teliti ya anak-anak ya. Jadi selain teliti kita harus yang namanya bersabar. Nah, bisa jadi tidak ada cara cepatnya ya. Memang kita harus mengurutkan secara pelan-pelan satu persatu seperti itu. Oleh karena itu butuh yang namanya kesabaran dalam mencari jawaban di soal olimpiade. Lanjut, setelah soal nomor 4 kita lanjut ke soal nomor 5. Wah, kita ketemu sekarang dengan yang namanya geometri. Oke. Gimana ini? Kita baca ya. Jadi di situ ABCD adalah persegi panjang dengan BEFG adalah persegi. Jika perbandingan HB banding BE adalah 1:3, mana HB Pak? Ini HB. Nah, ini BE-nya. Anggap saja ini adalah A, maka BE-nya adalah berapa? 3A. Ya, ternyata 3A itu senilai dengan berapa ini? Senilai dengan 6. Berarti nilai A-nya berapa? Berapa nilainya? Ini kan sama dengan 6 itu kan ya. Maka A-nya senilai dengan, kalau 3A sama dengan 6, maka A-nya senilai dengan 2. Artinya HB ini adalah 2. Di sini 6, di sini juga 6. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Ya, jadi kita bisa melengkapi yang lain. Misalkan ini kita anggap ya untuk mencari yang diatsir. Kita cek ya ini ya. Misalkan kita buat utuh, misalkan ya, kita buat utuh di sini. Kalau ini merupakan bangun apa, anak? Bangun apa ini? Trapesium. Trapesium ya. Misalkan trapesium itu kita balik ya atau kita tegakkan, kita akan menemukan seperti ini ya. Nah, jadi ini A-nya, ini D-nya, ini F-nya, ini E-nya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada ya. Nah, nanti idenya, nanti luas ini kita anggap luas 1 ini, nanti kita kurangi lagi ini dengan apa? Dengan luas yang ini. Luas 2 dan luas 3. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Luas 2 ini juga berupa segitiga ya. Dan luas 3 juga merupakan segitiga. Nah, apakah apakah ukurannya sudah bisa lengkap anak ini? Kita cek ya. EF. EF itu 6. AE. AE-nya berarti gabungan antara 6, 2, dan ini ada 4. Berarti berapa ini? 12 ya. 12. Lalu AD-nya ada 4. Nah, dengan demikian trapesium ini nanti akan lengkap, bisa kita hitung luasnya. Kemudian luas yang kedua bisa kita hitung? Bisa ya, lengkap ya. Ada 4 dan 4. Lalu segitiga yang satunya ya juga lengkap. Ini alasnya ada, tingginya ada. Oke, berarti luas diatsir sama dengan nanti luas 1 dikurangi dengan luas 2 dikurangi lagi dengan luas yang ketiga. Tiga. Oke, luas 1. Berarti gimana itu rumusnya trapesium itu? Berarti 6 tambah 4 ya. Nanti dikali dengan 12 dibagi dengan 2 gitu kan ya. Iya. Panjang sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, oke. Luas yang kedua nih, luas yang kedua yang ini ya. Atau AHD. Ini ada 4 dan 4. Berarti nanti setengah kali 4 kali ya 4 kali 4 dibagi dengan 2. 2. Itu kan ya? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita kurangi dengan luas yang ketiga. Luas yang ketiga itu adalah H, ini E, ini F.
Nah, berarti berapa itu? 6 dan kali 8. 8. Berarti 6 kali 8 dibagi dengan 2. Ya, selesai itu. Ya. Maka ini berapa ini? 10 kali 12 dibagi 2. 60 ya. Betul? iya 60 60 kita kurangi dengan Betul. 8, kita kurangi dengan Udah, nggak usah. 24. Apa jawabannya? dikurangi 24 itu 28 Iya, 28 28 ya. Totalnya adalah 28. Jawabannya adalah yang B. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Mudah ya? Iya. Sebenarnya Iya. mudah sebenarnya ya. Jadi kita tinggal melengkapi, kita hitung yang besar dikurangi yang kecil-kecil. Jadi kelihatannya susah tapi ini sebenarnya mudah. Sebentar ya. Bentar. Ada yang harus saya tutup dulu aplikasinya. Bentar ya. Kita lanjut. Oke, sudah kelihatan ini? Adek Pandu daripada Papa. Kita lanjut soal nomor 6. Sudah kelihatan ini ya? Udah. Panitia pentas seni membutuhkan 2 orang bagian perlengkapan ya dan 2 orang bagian sekretariat. Jika terdapat 3 calon anggota bagian perlengkapan dan 4 calon anggota bagian sekretariat, maka banyaknya susunan anggota berbeda yang dapat dipilih adalah. Nah, ini berarti kita harus mengkategorikan 2 dulu ya, 2 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah bagian perlengkapan. Yang kedua bagian sekretariat. Nah, ingat ya, jadi di sini ada 3 orang, misalkan ABC. Kemudian sekretariat ada 4 orang, misalkan DEFG, gitu kan ya. Nah, dari perlengkapan nih, nanti kita akan memilih 2 orang. Ya, berarti kemungkinannya yang terjadi ya kemungkinannya berapa aja? Bisa AB, bisa AC atau BC. BC. Berarti ada berapa kemungkinan? 3. Ada 3. Kemudian kalau sekretariat ada DEFG, berarti kemungkinan kita bisa membuat satu persatu ya. Misalkan D dulu, D, E, lalu DF. DF atau DG. DG. Terus kalau diawali dari E, EF. DF, EG. EG. Kemudian kalau dari F dulu, FG. FG. Sudah ya? Nah, dan ini Sudah. berlaku untuk kebalikannya karena di sini tidak disebutkan pengurutannya. Ya, oleh karena itu hanya ada sejumlah 6 kemungkinan. Ya, berarti kalau kita kalikan gimana? Berarti 3 kali 6, ya enggak? Berarti kemungkinan 3 kemungkinan kita kalikan dengan 6 kemungkinan, maka jumlah totalnya ada berapa? Ada 18 kemungkinan. Ya, kenapa kok harus dikali? Nanti karena misalkan satu pilihan AB ini itu bisa digabungkan atau dikombinasikan dengan 6 kemungkinan yang lain. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang C atau 18. Ada pertanyaan? Tidak. Enggak ya? Kalau menggunakan cara SMP bisa ya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, kalau menggunakan cara SMP kan begini. Misalkan ini cara yang kedua. Berarti yang pertama ya yang perlengkapan ini sekretaris, yang perlengkapan adalah kita kombinasikan 3 dari 2, kita kalikan dengan kombinasikan 4 dari 2 ya. Maka yang di sini adalah 3 faktorial per berapa faktorial selisihnya? Ini 2 faktorial, selisihnya adalah 1 faktorial ya. Kita kalikan dengan ini 4, berarti 4 faktorial, kita bagi dengan 2 faktorial, kita kalikan dengan 2 faktorial ya. Nah, kemudian ini
hasilnya adalah 3, yang ini hasilnya adalah 6 ya. Maka jawabannya adalah 18. Jadi kalau pakai cara SMP ya. Nanti bisa didalami lagi, tapi karena soalnya masih sederhana, kita pakai cara SD biasa. Lanjut soal nomor 7. Wah, ini sangat mudah ya anak-anak ya. Sangat mudah ini. Gimana ini caranya ini? Nah, kita lihat ya, kotak, wajik-wajik, bundar, segitiga, segitiga, segitiga. Kotak, wajik-wajik, bundar, segitiga, segitiga. Berarti ini berpola berapa ini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka gambar urutan ke 100 bisa kita cari dengan cara apa? Maka urutan 100 ini kita bisa cari dengan cara apa? Gimana? Bagi 100 7. kita bagi 7, nanti kita cari apanya? Kita Sisa cari sisanya. Berapa nih 100 bagi 7? Gampang ya. 14. 14 sisa berapa? 2. Sisa 2. Maka polanya adalah pola yang kedua, itu urutan ke 100. Maka pola yang kedua adalah wajik ya. Maka jawabannya adalah A. Gampang ya? Gampang. Gampang. Lanjut nomor 8. Ini juga mudah Nana. Yang dicari ternyata rata-rata penjualan dari setiap ini ya. Nah, untuk Arif Ramadan dihapus ya. Jadi jangan dicoret di sini. Nah, kalau di sini hari pertama adalah 12, hari kedua 8, maka totalnya berapa ini anak-anak kalau di total? 12 dan 8 berapa berarti? 20. ya. Kalau rata-ratanya berarti berapa? 10. 10 ya. Berarti hari yang A kita cari yang rata-rata 10, yaitu A dan B ya. Maka nanti Ya. jangan mencari yang C atau D, tidak perlu dihitung. Yang kedua 24 dan 18, kalau di total berapa? 42. 42. Kita bagi 2 adalah 21. 21. Mana yang memenuhi? Semua memenuhi. Ya. Lanjut 15 dan 10 totalnya adalah 25. 25. Kalau kita bagi 2 berapa? 12,5. 12,5. Ya, masih memenuhi semua ya. Nah, kita lanjut. 19 tambah 13. 32. 32. Kita bagi 2. 16. 16. Ya, yang memenuhi ini ya bisa ya. Bisa A atau oke, cenderung ke A ya. Cenderung ke A. Kita lanjutkan coba. 16 tambah 20. 36. Kita bagi 2 adalah 18. Ya, cocok ya. Ini 18 cocok. Kemudian yang terakhir berapa ini? 18 dan 8. 26. Kita bagi 2 adalah 13. Ya, berarti yang cocok yang mana? A. Yang A ya. Yang A. Yang C mirip tapi di sini terlalu tinggi ya untuk 15-nya ya, terlalu tinggi ini. Berarti kita cenderung menjawab yang A yang lebih cocok dan lebih presisi. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, jika A dan B bilangan bulat positif dan memenuhi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 kubik, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A kali B. Wah, ini gimana ini anak-anak ini? Mungkin sedikit pengetahuan ya, kalau A kuadrat min B kuadrat ini memang sering keluar ya. Kamu harus tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat itu merupakan perkalian dari A tambah B itu dikali dengan A dikurangi B. Nah ya, ini nanti kalau kita kalikan akan menemukan seperti ini. Nah ini yang harus kita tahu nih. Ini perkalian ini. Nah gitu ya. Kemudian kalau B pangkat 3, maka kita akan menemukan B pangkat 3 tadi berapa? 6 pangkat 3, 6 pangkat 3 berarti totalnya berarti berapa? 200? 16. 216. Nah, kemungkinan ini ya, misalkan maka berikut nilai yang bukan merupakan hasil dari A kali B. Maka A kali B itu nanti gimana? Ya, jadi kalau A tambah B,
dikali dengan A min B, ya, itu nanti jawabannya adalah 216. Ya. Maka gimana Nana? Ada yang punya ide? Kita cari ya faktor dari 216 ya. Jadi nanti yang merupakan perkalian yang memungkinkan A tambah B kali A min B. Karena di sini ada perkalian, maka 216 itu kita coba jabarkan menjadi faktornya. Coba 216 itu berapa kali berapa? Contohnya. 1 kali 216. 1 kali 216. 2 dikali 108. 108. 3 dikali berapa yuk? 72. 2. 4 bisa ya. 4 ini aja dibagi 2 yaitu 54. 54. Bagi 5 enggak bisa ya. Enggak bisa. Bagi 6 ini aja yang 36. dibagi 2 adalah 36. Kemudian 7 enggak bisa. 8 bisa ya. Yaitu yang 4 kita bagi 2 lagi. Yaitu 27. Kemudian 9 bisa ya. Bisa. Karena jumlah angkanya kan 2 tambah 1 tambah 6 kan 9. Ya. Maka dibagi 9 berapa? 20? 23. Masa 23? 24. 24 kan belakangnya 6 ya. Kemudian 10 enggak bisa, 11 enggak bisa, 12 bisa ya. Yaitu dari 6 kita bagi 2 lagi, 36 bagi 2 lagi yaitu 18. Sudah wis ini sudah mendekati. Oke, maka kita harus mencari tahu bisa enggak ya dari dua bilangan ini nanti yang apabila kita kalikan itu merupakan apa? Merupakan ini merupakan, jadi kalau yang ini adalah penjumlahannya, satunya adalah pengurangannya. Jadi di sini merupakan apanya? Di sini merupakan penjumlahannya, di sini selisihnya. Ya. Contoh misalkan kalau 216 bisa enggak kita mencari dua angka yang kalau dikalikan 216 tapi selisihnya adalah 1. Mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Dua bilangan selisihnya 1 yang jumlahnya 216. Kalau misalkan kita bagi 2 misalkan. 216 kita bagi 2 berapa? 108. Berarti kan angkanya kan 108 tambah 108 gitu kan ya. Kalau yang satu kita kurangi 1, otomatis yang satu kita tambah 1 ya. Misalkan ini kita tambah 1, yang ini kita kurangi 1 ya. Nah, maka menjadi 109, satunya menjadi 107. Selisihnya berapa? Selisihnya 2. Maka padahal kita mencari selisih 1. Ya, maka ini tidak mungkin. Nah, kalau 108 bisa enggak? Kalau dijumlahkan 108, dua bilangan yang dijumlahkan 108, ya, jumlahkan 108, tapi selisihnya adalah 2. Bisa enggak? Bisa. Bisa, yaitu 108 kita bagi dengan 2, ya enggak? Menjadi berapa itu? 54. 5. Ini kalau kita bagi 2 kan 50 berapa? 54 dan 54 ya. Lalu yang ini kita tambah 1, yang ini kita kurangi 1. Berarti menjadi berapa ini? Menjadi 55 dan 53. 53. Ya, apakah benar ini? Selisihnya 2? Iya. Betul ya. Nah, jadi bilangan ini ya, yaitu 55. Kalau kita kalikan dengan 53, nanti akan menemukan angka berapa? Oh, sorry. Bukan begitu maksudnya. Ya. Berarti A-nya adalah 55, B-nya adalah 53. Di mana nanti misalkan 55 kita tambah 53, kita kali dengan 55 kita kurangi 53, ini akan menjadi 216. Apakah betul? Betul ya? Betul apa enggak? Iya. Iya. Ini kan kalau kita total kan 108 nih. Ya. Kalau kita ini kurangi adalah 2. Ya, 216. Nah, artinya ya dari sini kita tahu bahwa A-nya itu adalah kemungkinan yang pertama bisa 50. Berapa tadi? 55. B-nya adalah 53.
Oke ya. Nah, kita kalikan sekarang karena mintanya adalah A kali B ya. Maka A dikali B-nya adalah 55, kita kalikan 53. Ya, silakan dihitung 55 kali 53 berapa? 29, 15. 29, 15. Artinya ini bisa jadi kemungkinan hasilnya. Oke, kita cari tahu lagi yang kemungkinan seperti itu. Misalkan nih, berarti ini kemungkinan yang pertama. Ini bisa enggak 72 penjumlahannya ya, tapi nanti selisihnya 3. Susah ya. Kita cari lagi yang lain. Misalkan ini nih, 54 selisihnya 4. Enak ya, nanti satunya Ya, nah 2. Jadi kita bagi dengan 2 lagi anak-anak, ada berapa? 27. 27 dan 27. Yang ini kita tambah 2 ya, yang bawah kita kurangi 2 menjadi 29 dan 25. Ya, apakah ini bisa jadi ini? Ya, kan ini selisihnya berapa Bisa. ini? Selisihnya kan 4 ya. Selisihnya 4. Kalau kita cek nih, nanti 29 tambah 25 kita kalikan dengan 29, kita kurangi dengan 25. Nah, ini kalau kita jumlah ini berapa ini? 50, 54. 54 kita kalikan dengan 4. Betul ya? Iya. Jawabannya adalah 216. Artinya dari sini kita tahu bahwa A-nya itu adalah 25, B-nya adalah 29. Maka A kali B berarti sama dengan 25 kali 29. Jawabannya adalah berapa tuh? 25 kali 4 saja kan 100 ini. Kan ini 28 kelipatan 4 yaitu 700, sisa 1 berarti 725. 725. Nah, 725 ya. Ini tidak ada ini. Oke, lanjut. Yang gampang lagi berapa lagi anak-anak? 6, Ya, 36. 36. Kita bagi dengan 2 berarti 18 dan 18. Lalu kita tambah dengan 3. Yang ini kita kurangi dengan 3. Sehingga menjadi berapa ini? 21 dan berapa? 15 ya. Oke ya, cocok ya, kita langsung saja. Berarti A kali B sama dengan 21 kali 15. Berapa anak? 20 saja kita kalikan dengan 15, ada 300. 1 kali 15, 15 berarti 315. Maka jawabannya yang ini juga ada. Lanjut, yang bisa bagi 2 yang mana kira-kira? Yang ini ya. 8. Iya. 18 ya enak ya. 18. Nah, ini yang keempat, ini pilihan yang keempat. Maka bagi 2 adalah 9 dan 9. Kita tambah dengan 6, kita kurangi 6 ya, karena ini selisihnya adalah 12. Maka ini jawabannya 15 dan ini adalah 5 ya. 3. Oh ya 3, sorry. Jawabannya adalah 3. Nah, maka A kali B-nya berarti 15 kita kalikan 3. Maka jawabannya adalah 45. 45. Jadi 3 jawaban ini merupakan jawaban dari hasilnya. Ya, kita sudah menemukan berapa tadi? 45, 725, 1215 ya. Oh ini juga. Maka yang bukan adalah yang mana? Yang A. Yang A, yaitu 135. Karena seharusnya adalah 315 ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup rumit ya ini ya. Bukan rumit sih, ini berarti membutuhkan pemahaman yang tinggi ya, tadi pahami betul-betul. Kemudian ada juga pengetahuan yang harus kita ketahui bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A min B. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Pak Joni membeli 13 kg keripik pisang seharga 650.000. Keripik pisang dijual kembali dengan harga 15.000 per 250 gram. Wah, ini harus jadi perhatian kita ya. Karena satuannya berbeda. Ditanyakan keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Joni. Berarti artinya keuntungan maksimum itu nanti tidak dihitung misalkan biaya pegawai, kemudian tidak dihitung juga misalkan lapaknya, sewa lapak dan lain sebagainya.
Jadi kita murni, misalkan ini tidak ada biaya operasional yang lainnya. Ya, cukup mudah ya ini ya. Ya, berarti untuk mencari keuntungan gimana anak-anak? Keuntungan itu prinsipnya didapat dari mana? Keuntungan itu Lebih besar dari hasil penjualan diapakan? dikali-kali. Dikurangi dengan kurangi Modal. modal ya. Udah. Nah, hasil penjualan seluruhnya dikurangi dengan modal. Nah, modalnya berapa modalnya? 650. 650.000 sudah jelas ya. 650.000. Kemudian kalau hasil penjualan kita bisa cari dari mana nih? Dari dijual. Catatannya adalah 250 gram ini 15.000. Padahal 250 gram itu berapa kilogram? Seperempat. Seperempat. Ini kan seperempat kilogram ya. Seperempat kilogram. Berarti 1 kilogramnya mendapatkan berapa? 60.000. 60.000. Sehingga di sini hasil penjualannya adalah 13 kilogram. Kita kalikan dengan 60.000. Nah, oke ya. Tahu ya 60.000 dari mana ya? Ya. Oke, berarti kita kalikan nih 66 kita kalikan dengan 13. 6 78. ya 78 ya, jelas ya. Maka 780 kita kurangi dengan 650. Hasilnya adalah 130. 130.000. Wah, ini sangat mudah ini. Kalau kemarin salah ini eman-eman ya. Gimana? Kemarin betul lah jawabannya yang ini? Betul. Betul. Ya, kalau besok nanti soalnya ini lagi enggak kira-kira? Enggak. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Nanti diambil dari nilai tertinggi ya, terbesar nanti. Jadi tes 1 dan tes 2 dicari nilai yang tertinggi. Baik, kita lanjut nomor 11. Diketahui tabung A memiliki jari-jari yang sama dengan tingginya. Ingat kalau tabung itu ya. Tabung itu ya seperti ini ya. Nah, jadi ada jari-jari di sini, R ada tinggi. Lalu untuk mencari selimut, nah, karena tanyakan ini nanti adalah selimut ya, perbandingan luas selimut tabung. Masih ada yang tahu enggak? Masih ingat enggak luas selimut tabung itu? 2 dikali P kali R kali tinggi. Ya, karena sebenarnya kalau kita apa itu kita pecah menjadi bagian-bagiannya atau jaring-jaringnya itu merupakan persegi panjang, lalu ada 2 lingkaran, ya enggak? Lingkaran alas, atap. Nah, kemudian selimut, di mana selimut ini merupakan apa ini? Keliling dikali dengan tinggi. Nah, sehingga luas selimut itu ya, selimut itu adalah keliling kali tinggi. Berarti rumusnya apa rumusnya? 2 kali Pi kali R. 2 PR, berarti kita tambahkan dengan T. T. Jadi kita kalikan dengan T. 2 pi RT. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kita golongkan dulu atau kita tulis dulu informasinya. Ada tabung A, ada tabung B, lalu ada jari-jari di sini. Lalu ada tinggi ya. Tinggi. Nah, nanti kita cari di sini luas selimut. Nah, nanti kita bandingkan. Yang pertama, kalau tabung A, ya di sini kita lanjut ya. Sedangkan tabung ini, tabung A itu memiliki jari-jari yang sama dengan tingginya. Misalkan jari-jarinya itu N gitu kan ya. Tingginya berarti N. Gitu. Kemudian tabung B memiliki jari-jari yang sama dengan 3/4 tingginya. Jari-jarinya 3/4 tingginya. Ya. Kemudian kita lanjut dulu. Jika jari-jari tabung A sama dengan 2 kali tabung B. Berarti tabung B-nya setengah N. Waduh, enggak enak ya. Kita ubah ya. Enggak enak angkanya ini. Nah, kita ganti saja. Gimana? Tabungnya 2N gitu kan enak ya? Iya. Oh, sorry. Tabungnya yang N. Tabung B yang N. Nah, tabung B yang N, maka tabung A kan 2 kali tabung B. Ya, maka jari-jarinya adalah 2N. Nah, lalu tingginya tabung A sama dengan jari-jarinya yaitu 2N juga. Ada pertanyaan sampai sini?
Tidak. Nggak ada. Kemudian tabung B itu ternyata jari-jarinya adalah 3/4 dari tingginya. Maka tingginya berapa kira-kira? 4/3 N. 4/3 ya. 4/3 N. Kenapa? Kalau 4/3 N kita kalikan dengan 3/4 nanti akan menjadi N. Itu kan ya? Dari sini kita bisa menghitung nih perbandingan luas selimut tabungnya. Apa tadi rumusnya? 2 PRT 2 ya. PRT. 2 kali P kali R-nya adalah 2N kali T-nya adalah 2N. Kemudian tabung B berarti 2 kali P kali N dikali 4/3 N. Nah, karena di sini perbandingan bisa disederhanakan enggak ini? Bisa. Saya gimana tuh menyederhanakannya? 2 bisa hilang ya? Ya. Nggak boleh hilang. Apalagi yang bisa hilang? Ini nih, N dan N kuadrat ya. N dan N yang ini, N dan yang N ini. Sehingga ketemunya tinggal berapa itu? Tinggal 2/4/3. 2 2 dibagi 4/3. 2 dibagi kali 4 berarti. 2 dibagi 4/3. 4/3. Oh, yang atas ada 2 kali 2 ya, 4 ya. Oh, Ini kan ada 2 kali 2 ya. Ini kan ada 2 kali 2, maka 4 ya. Ya enggak? iya, Yang benar. bawahnya 4/3. Oke, kalau seperti ini bisa kita ubah dalam seperti apa ini? Berarti sama dengan 4 4 Kali kali 3/4. 3/4. Menjadi berapa itu? 3/1. 3/1. Maka jawabannya adalah perbandingannya adalah 3/1 atau jawabannya yang Oke, D. Bagaimana? Gampang ya sebenarnya ya. gampang. Gampang sebenarnya. Jadi tinggal ini aja, tinggal kita harus menghafal beberapa rumus ya tentang masalah volume, kemudian selimut, luas permukaan dari bangun-bangun ruang ya. Kita lanjutkan. Ya, nomor 12. Berikut ini adalah pemenang pada lomba Chicago Marathon tahun 2023. Pada lomba tersebut, jarak yang harus ditempuh itu adalah 42. Nah, kita punya kunci nih ya, 42 km itu berarti apanya? Merupakan apa ini? Merupakan S ya, S atau space atau jarak itu 42 km. Kemudian kecepatan rata-rata Kelvin Kiptum. Yang mana? Yang juara berapa ini Kelvin Kiptum ini? Yang juara 1 ya. Juara 1 dari kayaknya catatannya adalah 2 jam 35 menit apa detik itu? Detik ya. Berarti waktunya adalah 2.00.35. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatannya. Ya sudah, berarti kecepatan apa rumusnya? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Di sini satuannya kita lihat meter per detik ya. Jadi harus meter per detik. Oke, kita pakai hitung-hitungan ya. Jadi 42 km kita konversi dulu ke meter. Berapa? 4.200 ya. Iya. Sekarang ini waktunya 2 jam. Lalu ada 35 detik. Berarti kalau kita konversi ke detik. Bukannya 42.000. Oh, kurang 1 ya. Oke. 42.000 ya, nolnya kurang 1. Waktunya 2 jam. 1 jamnya itu berapa detik anak-anak? 3.600. Berarti 3.600. Kita tambah dengan 3.600. Karena 2 jam kita tambah 35. Kalau kita total berapa nih? 7.235. Ya. Kita masukkan ke rumusnya. Berarti 42.000. Kita bagi dengan 7.235. Ini mendekati angka berapa ini? Mendekati angka 6 ya. 6 ya. Kan ini ribuan ya. Ribuan kita anggap saja ini habis misalkan ya.
Maka 42 dibagi 7 itu mendekati 6 meter per detik. Berarti jawabannya adalah yang D. Gimana? Bisa? Bisa. Nah, lanjut nomor 13. Wah, ini 1 jam kita dapat 12 soal ya anak-anak ya. Nah, nanti nutut apa enggak? Kalau 2 jam ini enggak nutut, nanti ada kelas malam ya. Nah, tapi tidak wajib ikut juga, enggak apa-apa. Ikut boleh, enggak ikut boleh. Yang enggak ikut nanti dapat rekamannya kok. Jangan khawatir. Kita lanjut nomor 13 ya. Bilangan ratusan X dan Y, di mana X itu adalah APX, Y adalah AKC, memenuhi sifat-sifat apabila nanti X min Y. Jadi bilangan ratusan ini nanti ternyata memiliki selisih 50 anak-anak. Ya. Kemudian PQ itu sama dengan 11. Jadi P ditambah Q adalah nilainya 11. Yang tanyakan adalah P dikali dengan Q. Ya ini gimana ini? Kalau kita lihat misalkan ini ratusan ya. Ini ratusan dengan angka depan dan belakang yang sama, ratusan dan satuan yang sama dengan puluhannya P dan Q dan memiliki selisih 50. Artinya di sini P dan Q itu selisihnya berapa? Ada yang tahu? Maka angka P dan Q selisihnya adalah 5. Iya apa enggak? Iya. Ya, kenapa? Karena ini kan puluhan ya. Puluhan itu kalau dikurangi kan selisihnya ada 50. Berarti angkanya ini pasti selisihnya adalah 5. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak. Berarti kita tulis informasinya ya. Jadi nanti apabila P ditambah Q akan ketemu dengan 11. P min Q akan ketemu dengan 5. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Iya, kita cari tahu aja ini berapa yang bilangan yang kalau di jumlah 11, kalau di selisihnya 5. 11. Misal ya, P-nya 10 nih, berarti Q-nya berapa? 1 kan ya? 1, selisihnya berapa selisihnya? 9, berarti tidak memenuhi syarat. P-nya berapa lagi coba? 9. 9, berarti Q-nya 2, selisihnya 7, tidak memenuhi syarat. P-nya 8, Q-nya 3. 3, selisihnya 5. 5, berarti ini memenuhi syarat. Kalau di jumlah 11, kalau dikurangi 5, ya berarti ini P-nya adalah 8, Q-nya adalah 3, maka nilai P dikali Q sama dengan 8 dikali 3, maka jawabannya adalah 24. Maka jawabannya yang D. Gimana? Gampang ya? Iya, gampang. Gampang kok ini. Kita lanjut. Yang kemarin apa jawab? 24 anak-anak. Iya. Oh iya, Kayaknya. bagus. Kayaknya. Lanjut. Nomor 14. Berapa jawabanmu ini? Masih ingat enggak ini? Wah, ini memang agak sedikit ini ya anak-anak ya, harus mencari pengertian yang tepat itu. Berikut adalah tabel perolehan hasil nilai tes. Yang atas itu banyaknya jawaban benar ya. Berarti artinya yang menjawab, ada anak yang jawaban benarnya itu enggak ada atau 0, itu ada 1 siswa. Yang menjawab 1 benar itu ada 2 siswa, berarti nilainya 10 lah ya. Kalau jawab 2 berarti nilainya 20, ada 3 anak. Yang nilainya 30 ada 2 anak, seterusnya sampai yang dapat nilai sempurna itu ada 8 anak. Pertanyaannya berapa minimal jawaban benar? Jadi minimal jawaban benar sehingga banyak, berarti minimal jawaban benar itu misalkan jawaban benarnya minimalnya 5, berarti nanti 5, 6, 7, 8, 9, 10 ikut. Ya. Itu maksudnya. Ngerti maksudnya? Ya. Bentar ya. Nah, pertanyaannya berapa minimal banyak jawaban benar sehingga
banyak jawaban benar tersebut itu melebihi, jadi anaknya jumlah siswanya itu melebihi 70% siswa yang lain. Ini kan kalau kita total ini jumlah anaknya ada berapa anak? Jumlahnya ada berapa ini? 1 tambah 2 tambah 3 gitu. Misalkan ya, ini totalnya ada berapa kalau dijumlah semua? Coba bisa dihitung ya. Berapa kalau di total jumlahnya? 55. 55. Masa? Pak ya, 8 kita pasangkan dengan 2, sudah 10. Lalu 8 lagi kita pasangkan dengan 2 ya. 10 juga. Lalu 6 sama 4 juga 10. Terus ini berapa ini? 3, 3, 1. Berarti berapa? 7. 7. Yang ini 5 dan 8 adalah 13. Totalnya berapa itu? 50. 50 ya. Oke. Baik. Jadi kita akan menghitung mulai dari 1 per 1, mulai dari 10 ya. Jadi ini adalah banyaknya jawaban benar ya, jawaban benar. Banyak jawaban benar ya. Lalu jumlah siswanya ada berapa? Ini minimal jawaban benar. Jumlah siswanya ada berapa? Lalu jumlah siswa lain ada berapa? Lalu 70% jumlah siswa lain. Nah, jadi misal nih ya, misal minimal minimal banyaknya jawaban benarnya ada 10. Kalau 10 itu berarti berapa siswa anak? 8 ya. 8. Maka siswa yang lain berapa? Berarti 50 kurangi dengan 8. 42. 42. Lalu 70% dari siswa yang lain, nah 70% kan 7 per 10 ya. 7 per 10 kita kali dengan 42, ini mendekati berapa ini? Jangan susah-susah. Ini 42 kita anggap saja 4 itu ya. Kita kalikan dengan 7 berapa? 28. 28. 28 masih belum, atau 8 masih belum lebih dari 28 ya. Jadi siswanya cuma 8 nih yang minimal 10. Kita lanjut minimal 9. Kalau minimal 9 berarti 10 juga ikut. Berarti kalau minimal 9 berarti minimal 9 itu 10 juga merupakan apa yang kita cari. Kenapa? Karena minimal 9. Berarti 10 juga termasuk. Berarti jumlah siswanya ada berapa sekarang? 5 13. dan 8, 13. Berarti dengan demikian siswa yang lain ada berapa? 37. 37. Kita buat persentase 70%-nya, berarti 7 per 10 kita kali dengan 37, ketemu berapa? Mendekati 21 ya, 21 lebih ya. Ya, 21 lebih. Ini kan kita anggap saja 37 bagi 3. Nah, gitu kan ya. Padahal di sini cuma 13. Jadi masih kurang. Bagaimana dengan 8? Kalau 8 berarti jumlah anaknya berapa? Kalau 8 berarti 8 tambah 5 tambah 8. 8 tambah 5 tambah 8. Berapa itu? 21. 21. Siswa yang lain berarti berjumlah 29. 29. Berarti 70%-nya adalah 70 per 100 kita kali dengan 29. Ketemu berapa ini? Nah, ini mendekati ini ya, mendekati 30 ya. 20. Berarti 30 kali 7, 3 ya. 3 kali 7, 21 ya. Kurang dari 21 ya. Ya enggak? Iya. Nah, dan di sini 21 siswanya. Dan ini sudah melebihi. Ya enggak? Iya. Maka artinya berarti minimal siswa ini harus betul jawaban benarnya adalah 8. Sehingga nanti siswanya adalah yang betul 8, betul 9, dan betul 10. Jumlahnya 21 dan itu merupakan lebih dari 70% siswa yang lain. Siswa yang lain adalah 29. Maka jawabannya adalah yang
A. Nah, bagaimana? Apakah kemarin jawab yang ini? Enggak. Kayaknya. Kayaknya ya. Ya, itu nomor 14. Jadi memang soalnya ini membutuhkan ini ya, pengertian atau cara membaca yang tepat. Kita lanjut soal nomor 15. Gampang apa susah ini? Lumayan gampang. Gampang ini ya, karena bisa kita buat misalkan agak sedikit kerja keras, misalkan 0,4 ya, misalkan kita akan baca 4/10 boleh ya. Itu ada 6 kali, 4/10-nya ada 6. Ya, kita anggap saja begini ya, agak panjang dikit enggak apa-apa. Lalu kita kali dengan 25-nya ada 3 ya, 25 kita kali 25, kita kali 25, gitu kan ya? Ya, oke. Gimana caranya menyederhanakannya gimana ini? Caranya menyederhanakannya. Cara coret ini. Cara coret ya. Ya, Atau juga boleh misalkan begini. Misalkan 4 dan 4 kita kalikan 25 itu berapa? 100. Kan 100 dan setara dengan penyebutnya 10 kali 10 ya. Jadi setiap 4 kali 25 kita coret 10 kali 10 gitu kan ya? Iya. Ya, 4 lagi kita kalikan dengan 25, kita coret dengan 10 dan 10, lalu 4 Ya. kita kalikan 25, ya kita coret 10 10 sehingga yang tertinggal berapa yang tertinggal itu? 4 pangkat 4. 3, Berarti 4 kali 4 kali 4 jawabannya adalah 64. Kita lanjut yang berikutnya. Ya. Itu kan 0,5 kan artinya setengah ya. Iya. Iya. Setengah, kita kali setengah, kita kali setengah, kita kali setengah, kita kali 16, kita kali 16, kita kali 16. Gampang ya? Ya, cara Ini 2 berapa ini? 2-nya 4 kali berapa? 8 Hah? 8. dengan Kalau dijumlah 8, kalau dikali 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2 kan 8. 8 kali 2 16. 16. Berarti 1 coret 16, ini 2-nya hilang semua. Ya. Tinggal 16 kita kalikan dengan 16. Berapa jawabannya? 16 kali 16? 256. Sehingga nanti jumlahnya totalnya berarti 64 kita jumlah dengan 256. Maka jawabannya adalah 320. Wah, gampang sekali yang nomor 15 ini. Kemarin jawab ini ya? Iya. Iya. 16. Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar. Kelipatan 2. Kelipatan 2. Berarti kelipatan 2 itu berapa? Terkecilnya berapa kelipatan 2 itu? 2. 2. Kemudian Wati mengurutkan kelipatan 3. Berarti 3, 6, 9, dan seterusnya. Ya, gampang apa enggak ini? Gampang ini ya. Oke, kita lihat dari Susi dulu. Susi itu urutan yang pertama, ingat urutan pertama adalah kelipatan 2. Urutan yang kedua berarti berapa? 4. Urutan yang ketiga berarti 6. Ya, sampai urutan ke 25 berarti berapa? 50. Wati. Urutan ke 1 berapa? 3. Urutan yang kedua 6. Urutan yang ketiga 9. Berarti urutan yang ke 20 60 ya. Tinggal dijumlah. Berapa? 110. Gampang sekali. Kemarin jawab yang D ya. Ya, gampang nomor 16 ini. Lanjut, nomor 17. Nah, yang ini geometri lagi. 5 segi 4. 5 segi 4. Kita baca ya. 5E ABCD berikut memiliki alas persegi panjang dengan ukuran CD-nya adalah 6, AD-nya adalah 8, dan rusuk-rusuk tegaknya adalah 13 cm. Bentar ya. Ya, oke. Nah, yang ditanyakan apa? Luas segitiga dari BDE. Ya, luas segitiga dari BDE. Mana BDE itu? Yang warna merah ini ya.
Hmm. Yang warna merah ini. Ya, gimana tuh? Kita lihat ya. Rusuk tegaknya 13. Oke, berarti merupakan bentuk apa ini anak-anak? BDE ini. Tingginya. Bentuk segitiga ya. Iya. Yang belum ada apanya? Alasnya, DB tidak ada. Tingginya ada enggak tingginya? Juga tidak ada ya. Misalkan ini kita anggap O ini ya, atau 0. Kita anggap O, berarti coba kita buat garis bantu dari E ke bawah ya. Kita anggap saja sebagai O. Oke. Berarti kita bisa mencari dengan kemungkinan ini pakai Pitagoras ya. Masih ingat Pitagoras? Masih. Masih ya. Saya ingatkan lagi, ini A, ini B, ini C. Berarti cara mencari C adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu kan ya. Kalau mencari A-nya berarti gimana? A kuadrat min B kuadrat. Min B kuadrat. Nah, oke, sudah. Berarti kita bisa mencari dulu BD. Dari mana? Ini 8, yang ini kan 6. BA-nya kan 6 cm ya. Kita buat misalkan segitiganya yang ini. Ini A, ini D, ini B. Bisa dibayangkan anak-anak? Jadi yang ini. Nah, kan ini alasnya kan berupa segitiga siku-siku ya. Iya. Oke, ini 8, ini 6. Nah, berarti BD-nya berapa? 10. Akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat berarti akar dari 36 tambah 64 berarti akar dari 100 berarti sama dengan 10. Ya, berarti sudah ketemu BD-nya 10. Berarti kalau 10 di sini masing-masing 5 dan 5 gitu kan ya? 5 dan 5. Nah, kemudian kita ternyata di sini ada garis miringnya 13, sisi miringnya atau rusuk miringnya 13. Dari sini kita bisa mencari tahu sisi miringnya ini 13, ini 5 ya. Misalkan ini adalah DOE. Nah, maka kita bisa mencari bagian yang X ini atau tingginya. Nah, maka cara mencari tingginya gimana? Rumus Pitagoras lagi, berarti 13 kuadrat kita kurangi dengan 5 kuadrat. Maka akar dari 169 kurangi dengan 25, berarti akar dari berapa itu? 144 yaitu 12. Nah, sudah ketemu nih, berarti tingginya adalah 12, alasnya yaitu 10. Maka luas dari segitiga apa tadi BDE sama dengan alas kali tinggi bagi 2, alasnya 10, tingginya 12 dibagi 2, maka jawabannya adalah 60 cm persegi. Maka jawabannya yang C. Apakah kemarin jawab 60? Tidak. Nah, Kekurangan ion. kurang ion. Mungkin kemarin ini ya aplikasinya nge-lag ya. Iya. Heeh. Bikin jadi lemot. Jadi lemot ya. Atau mungkin kemarin sudah puasa apa belum? Belum ya? Belum, belum. Oh, belum puasa itu ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 18. Diketahui 3 orang sahabat. Nah, ini rupanya kita harus pelan-pelan lagi nih. Yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya Ani itu paling muda, Kori itu paling tua, usia Ani dan Budi selisih 1. Masih gampang ini. Sedangkan usia Budi dan Kori selisih 2. Gampang ya? Aman ini ya. 4 tahun kemudian usia mereka adalah 46. Wow, mudah difahami. Jumlah usia Ani dan Kori saat itu. Wah, gampang ini ya sebenarnya ya. Kita petakan saja, ada Ani, dan ada Budi, dan ada Kori. Kita anggap saja Aninya misalkan A, anak-anak. Maka umur Budi berapa? A plus 1. Iya enggak?
Karena kan Selisih satu. usia Ani dan Budi selisih 1 tahun ya. Maka Kori berapa nih? A plus berapa yuk Kori? Plus 2. Ah jangan. Kan kita mulainya dari Ani. A plus 3. A plus 3. Karena antara Budi dan Kori itu selisih 2 tahun. Ya enggak? Maka A plus 1 dan A plus 3. Nanti selisihnya 2. Gitu kan ya. Kita lanjut. 4 tahun kemudian usia mereka adalah 46. Ya sudah, masing-masing kita tambah dengan 4. Kita tambah dengan 4, kita tambah dengan 4. Nanti kalau kita jumlah hasilnya harus 76. Ya enggak? Kalau Ani berarti A plus 4. Budi berarti A plus 5. 5. Kori berarti A plus 7. 7. Kalau di total semuanya harus sama dengan 76. Oke, kita jumlah semua nih. A-nya ada berapa A-nya? 3. 3A plus angkanya berapa? 5, 4, dan 7 berapa? 16 sama dengan 76 nih. Berarti 3A sama dengan berapa? 60. 60. Berarti A-nya sama dengan 20. Sudah, berarti Aninya sama dengan 20 tahun. Ya, Budinya 21. Berarti Korinya 23. 23. Yang ditanyakan adalah Ani tambah Kori. Berarti berapa? 20 tambah 23. Jawabannya berapa? 43 tahun. Jawabannya berarti yang B. Gampang ya? Gampang ini. Ya, tinggal kita buat petanya. Jadi peta keadaannya maksudnya ya. Mudah ini. Kita lanjut nomor 19. Nah, ini yang termasuk ini ya. Kemungkinan ini. Setiap balon akan diledakkan. Ya, dengan syarat tidak boleh menjatuhkan balon lain. Tidak boleh jatuhkan balon lain. Dan untuk meledakkan balon berikutnya harus berbeda untaian. Maksudnya untaian itu gimana? Untaian ABC ya. Untaian maksudnya itu urutan ke bawahnya itu satu untaian ya maksudnya ya. Anggap saja ini untaian A, untaian B, untaian C gitu kan ya. Berarti tidak boleh nanti dari A ke A lagi tidak boleh. Berarti A harus pindah ke B ke C gitu. Nah, dan tidak boleh menjatuhkan balon lain. Misalkan saya langsung menjatuhkan balon 6, maka nanti 8 dan 9 akan jatuh pula. Maka tidak boleh seperti itu. Berarti kita harus meledakkan dari yang paling ujung bawah. Ya, banyak cara agar balon nomor 6 diledakkan pada urutan kelima. Wah, ini adanya di sini tapi urutan kelimanya ya. Berarti yang harus kita ledakkan pertama kali harus untaian yang C dulu. Ya enggak? Nanti karena harus berganti-ganti dan ini masih ada balon 8 dan balon 9 yang harus pecah terlebih dahulu. Oke, berarti kita harus meledakkan apa dulu nih yang pertama? Berarti yang pertama meledakkan balon yang ke 9. Ya enggak? Nah, setelah balon 9 meletus, berarti ada berapa kemungkinan yang bisa kita ambil nih? Tengah-tengah itu balon kelima. Bisa 2 kemungkinan ya. Bisa balon kelima atau balon ketiga. Ketujuh ya. Ketujuh yang ini ya. Yang ini atau yang ini. Nah, anggap saja misalkan kita meledakkan balon yang kelima. Ya. Setelah balon yang kelima, berarti kita harus meledakkan balon berapa? 3. Kalau 3 nanti semuanya jatuh tidak boleh. Oh, iya. Harus ingat urutan kelima itu harus nanti balon yang ke-6. Berarti ke-8 lagi. Ya, ke-8. Jadi habis 9, 5 ke-8. Kalau misalkan setelah 9 kita ambil 7, berarti juga kita harus ke-8. Agar apa? Agar cepat habis. Ya. Jadi urutan keduanya bisa 5, bisa 7. Urutan ketiganya harus kembali ke angka 8. Karena agar cepat habis ya.
Ingat yang yang kelima itu nanti harus balon 6. Setelah 8 meletus, misalkan kita anggap setelah 9, lalu ke 5, lalu ke 8, maka ada berapa kemungkinan? Kalau yang 5 ini. Ada 2 kemungkinan. Bisa ke angka 2, bisa ke angka 2 ini, atau bisa ke angka 7. Ya, kalau kita meledakkan yang 5. Kalau misalkan kita meledakkan yang ini, yang 7. Berarti habis 9, habis, lalu kita ke 7, ya, lalu ke 8. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? 2. Bisa ke mana? Bisa ke 4, bisa ke 5. Oke. Berikutnya berarti harus kembali ke yang nomor 6. Berarti semuanya harus kembali ke 6 karena urutan ke-6 harus urutan ke-5 harus ke angka 6. Nah, berarti ada berapa kemungkinan ini? Ada 4 kemungkinan. Nah, jadi bisa nanti misalkan meledakkannya ya. Contohnya ini saya buat satu kemungkinan. Misalkan yang ini jalurnya 9, 5, 8, 2, 6 ya. Maka 9, habis 9 saya meledakkan 5, habis 5 kita kembali ke 8, habis 8 kita kembali ke 2, lalu habis kedua kita kembali ke 6. Nah, gitu kan ya. Berarti 6 nanti menjadi ledakan ke-5. Ya. Oke. Nah, dan ingat urutannya harus ya untaian yang berbeda. Ya, untaian yang berbeda. Kemudian tidak boleh menjatuhkan balon yang lain di bawahnya. Oke, berarti ada 4 kemungkinan. Kemarin jam 4? Enggak Lupa. salah itu. Oh, salah rupanya. Atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Coba. Mungkin anak-anak Bapak Ibu bisa membuat kemungkinan yang lain selain urutan-urutan itu. Kayaknya ada lagi ya. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Kita baca soalnya. 2 tim siswa sekolah dasar yaitu tim A dan tim B berlomba lari estafet 4 kali 100 meter. Lari estafet 4 kali 100 meter adalah lomba lari yang diikuti oleh 4 pelari pada setiap tim dengan aturan pelari 1 membawa tongkat berlari 100 meter. Kemudian tongkat diserahkan ke pelari berikutnya yang juga berlari 100 meter dan seterusnya sampai pelari keempat. Berarti 100 meter semua. Berikut adalah data kecepatan lari pada perlombaan tersebut. Berarti pelari 1 nanti akan menempuh 100 meter, pelari 2 juga 100 meter, pelari 3 100 meter, pelari 4 100 meter. Oke, jarak sudah ada ya. Jarak sudah ada, kecepatan sudah ada. Wah, gampang ini ya. Dari waktu. Nah, tinggal apa anak-anak? Tinggal mencari waktu. Dengan cara gimana? T sama dengan S, jarak dibagi dengan Sebagai kecepatan. Ya, oke, kita tulis saja di sini. Pelari 1, pelari 2, pelari 3, pelari 4 ya. Lalu ini total waktunya ya. Oke, kita lihat dari tim A. Maka langsung aja 100 kita bagi 10 berapa? 10. 10. Berarti pelari B-nya berapa? 8. Nah, kan 100 dibagi 10 juga. 10 ya. 10 menit juga ya. Iya enggak? Kalau Iya. pelari 3 100 dibagi 15. 100 bagi 15. Berarti dibagi 5. Berarti 20/3 ya. Iya. 20/3 ya. 100 dibagi 15. Bingung? 100 dibagi 15 bagi 5 masing-masing ya. Menjadi 20/3 ya. Oke. Pelari yang keempat 25. Berarti 100 dibagi 25 adalah 4 ya. Nah, sekarang kita total nih. Berapa? Ini 20/3 kalau kita pecahan biasa jadi berapa ini?
6/2/3. 6/2/3. Oke, kita total. Berarti 10 tambah 10 tambah 6 tambah 4. 30. 30 ya. Berarti totalnya adalah 32/3. Lanjut. Sekarang tim B. Ini 100 dibagi 12,5. Gampang ya. 8. 8. 100 dibagi 8. Kebalikannya berarti 12,5. 100 dibagi 20 berarti 5. Ya. Kemudian 100 dibagi 20. 5 lagi. 5. Total berapa total? 30,5. 30,5 ya, atau 1/2. Sekarang cari selisihnya. Selisihnya ya. Selisihnya kan tinggal berapa ini? Sama-sama 30 ya. Berarti 2/3 dikurangi 1/2. 2. Berapa tuh? Jadikan pecahan biasa jadi 6 ya. Maka 4 dikurangi 3. 3. 3. 3 ya. Terus 1/6. 1/6. 1/6 menit ya. Berarti sama dengan berapa detik itu? Dikali 60. 10. Ini masih menit. Nah, menjadi 10 detik. Berarti jawabannya yang B. Gampang ya? Iya. Gampang. Apakah kemarin jawab yang B? Iya dong. Iya. Lanjut nomor 21. Nah, geometri lagi ini. Geometri itu sesak di dada ya. Karena mencari-cari ini. Oke. Titik D itu adalah pada garis AB. AB lanjut ke D ya. Panjang T adalah berapa satuan, yang tanyakan adalah T anak-anak. Oke. Oke. 5. Oke, kita cari tahu dulu misalkan kita ngambil konsep luas misalkan ya. Konsep luas. Oke, segitiga ini bisa cari dengan luas gimana anak-anak? Ini 8, ini 4 ya, ini 5. Maka tingginya ini bisa kita cari dengan cara apa tadi? Pitagoras. Pitagoras. Berarti T-nya sama dengan akar dari 5 kuadrat min 4 kuadrat. Berarti akar dari 25 kurangi 16. Berarti akar dari 9. Berarti sama dengan 3. ya, tingginya adalah 3. Atau pakai triple Pitagoras 3, 4, 5 ya. Oke, sudah ya. Maka luasnya ini berapa anak-anak? Luas. Maka alas kali tinggi 12. dibagi dengan 2. Alasnya itu adalah 8. Tingginya adalah 3/2. Berarti jawabannya adalah 12. Ya, sentimeter persegi. Nah, ternyata ini kalau kita lihat, karena ini siku-siku ya anak-anak ya. Boleh enggak segitiga ini kita balik misalkan? Kita balik seperti ini. Nah, D-nya ada di sini, C-nya ada di sini ya, yang diatsir ada di sini. Nah, di sini adalah 5, di sini 5 juga, di sini adalah 3, tapi kita tidak mempedulikan itu. Yang kita pedulikan yang mana? Kita pedulikan tingginya yang ini. Ya, oke, ada pertanyaan? Tidak. Nah, bagaimana cara mencari luas segitiga ini? Sama kan ya? Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Dengan luas yang sama, yaitu luasnya 12. Alasnya adalah 5. Tingginya berapa anak-anak? Tingginya pakai yang mana? Pakai yang 5 ini apa pakai yang T? Kalau segitiga sembarang ini. Pakai yang T. Karena segitiga sembarang tingginya tetap yang tegak lurus. Ya, dibagi dengan 2. Ya, gampang kan ya? Berapa T-nya ini? Berarti T-nya itu adalah 12 kali 2/5. Betul? Iya. Berarti berapa itu? Berarti T-nya adalah 24/5. Sudah ketemu, berarti jawabannya yang C. Jadi ini pakai hukum kekekalan luas ya. Jadi luas yang pertama sama dengan luas kedua, tapi cara menghitungnya berbeda. Dengan tinggi yang awalnya kita mencari AB sebagai tinggi, kemudian yang kedua tingginya sebagai CD atau T yang kita hitung itu. Nah, cukup mudah ini ya sebenarnya.
Sehingga enggak terlalu banyak enggak repot lah. Yang ini waduh sudah ada jawabannya ya. Tadi panjang coret ini. Oke. Sudah ya? Kenapa yang A kok salah? Pertanyaannya silakan. Kenapa A kok salah? Ada alasan? Katanya kebalik. Ya, ini terbalik ini. Nama ininya ya, apa? Tulisan terbalik. Yang C kenapa kok salah? Ya, kalau kuningnya ada di sebelah kanan, maka kotaknya atau lubangnya juga harusnya terbalik. Ya, seharusnya kotaknya yang terbalik. Seharusnya ini kosong. Maka ini yang membuat C-nya jadi salah. Salah. Kalau D kenapa kok salah? Karena tidak seharusnya di sini warna Kuning. kuning. Seharusnya warna Oranye. gelap atau hitam. Maka Abu-abu. jawabannya adalah yang B, ya, yang abu-abu. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut, nomor 23. Aduh, Pak. Ini jalan, Pak. Ini susah apa mudah ini? Sedang, Pak. Sedang ya. Oke, di sini adalah 1/4. Ini adalah perkalian anak-anak ya. Di sini ada pengurangan, berarti ini kita anggap satu bilangan ya. Maka 1 kali 1 berapa itu? 1. 1. 4 kali Ki? 4 Ki ya. Nah, ya ada. Lalu kita kurangi dengan 1/4. Kita kurangi dengan 1/Ki sama dengan 13/2. Oke, yang angka kita gabung angka yang ada ininya ada tulisannya atau Ki-nya kita gabung sama Ki-nya. Maka 1/4 Ki min 1/Ki ya sama dengan ini 13/2. Ini kan pengurangan. Kita pindah ruas jadi apa? Jumlah. Penjumlahan ya. Kita menjadi 1/4. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Maka di sini menjadi berapa itu? Ini jadikan 2, kalikan 2 ya. Ini kalikan 2, 26 tambah 1, 27, 27/4. Yang di sini kita samakan penyebutnya anak-anak. Ya, maka gimana itu? 1/4 Maka Ki. 1/4 Ki, yang ini kita kalikan 4, 4/4 Ki. Kan gitu kan ya? Maka 1 dikurangi 4 berapa? -3. Minus 3/4 Ki. Itu kan ya? Sama dengan 27/4. Agar hilang itu gimana? Agar 4-nya hilang. Boleh coret-coret ya? Coret-coret. Nah, coret-coret itu masing-masing kita kalikan 4 menjadi -3/Ki sama dengan apa? 27. Nah, ini pindah ruas nih. Jadi apa? Perkalian ya. 27 kali Ki. Berarti Ki-nya gimana? -3/27. Berarti Ki-nya senilai dengan kita bagi dengan ini ya. Kita bagi dengan 3 ya. Menjadi 1/9. Maka jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, lanjut nomor 24. Bentar ya, bentar. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut nomor 24. Berapa banyak bilangan ganjil 9 angka A, B, C, D, E, F, G, H, I berbeda ya. Yang tersusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga D, E, F itu adalah 10. Mana ini anak-anak? D, E, F, D tambah E tambah F itu sama dengan 10. Kira-kira angka berapa aja yang bisa dipakai untuk D, E, F anak-anak?
3, 3, 4. Jumlahnya harus 10 ya. Berarti misalkan 1 tambah 2 berarti tambah berapa ini? Tambah 8. Tambah 7 ya. 7. Kalau 1 misalkan kita tingkatkan 1 lagi, tambah 3 tambah 6. 6. Lalu 1 tambah 4 tambah 5. 5. Lalu 2 enggak bisa lagi ya. 2 tambah 3 tambah 5. 5. Ada lagi enggak kemungkinan yang lain? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Nah, kemudian ini DF kan bisa berubah-ubah ya, berubah-ubah. Artinya 127 ini boleh nanti berubah lagi, bisa 127, bisa 172, bisa 27 ya. Ngerti maksudnya? Ngerti. Ini kombinasinya ada berapa? 4. Ada 4. 4, betul? Ya, kayaknya. Hah? Ada berapa? 4 kayaknya. 4 ya. 127 terus 172. Oke? Kalau depannya 2, 271, 21 tuh 7. Kalau depannya 7, 7 21. 2 1 dan 7 1 2. 2. Berarti kalau dikombinasikan ada 6 kombinasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, itu satu kemungkinan ini ada 6 kombinasi. Demikian juga dengan yang bawahnya ini masing-masing juga ada berapa kombinasi? 4 semuanya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak. Baik. Berarti nanti anak-anak misalkan anggap saja DEF ini adalah satu rangkaian ya. Jadi DEF ya, terus apa lagi? DEF belakangnya G H I. Nah, ini bebas ya. Lalu ini nanti harus ganjil. Berarti kalau ganjil itu ada berapa kemungkinan? 9. Hanya ada satuannya 1, terus 3, 3, terus 5, 5, terus 7, 7, terus 9. Ada berapa itu? 5. Ada 5. Oke? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada. Baik. Jadi ini tadi, oh ya, di depannya masih ada lagi ya depannya ya. Depannya itu ada berapa lagi? Ada A, ada B, ada C. Oke, pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nggak ada ya. Jadi yang D ini, ya yang DEF ini nanti anggap saja sudah diambil 3 angka, anak-anak ya. Diambil 3 angka. Nah, yang 3 angka itu tadi ada berapa kombinasi? 4. Ada 6. 6 dari mana sebenarnya? Yaitu kalau 3 itu yaitu 3 kali 2 kali 1 sebenarnya ya. Ada 6 kombinasi. Kemudian yang ganjil, anak-anak yang ganjil tadi ada berapa? 5. 1. 2, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Nah, ini kan jumlahnya kan ada 9 nih. Ya, lalu sudah berkurang berapa ini anak-anak? 3. Sudah berkurang 3. Sudah berkurang 3 angka. Ya. Berarti berapa itu? 2. Sudah berkurang dari 9, sudah berkurang 3 angka. Berarti berapa? 6. 6. Ya. Oke. Nah, berarti yang I ada berapa kemungkinan lagi? Bisa 9, bisa 7, bisa 5.
Ada berapa kemungkinan? Kan ini ada berapa ini? Ada 5 kan ya. Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kalau kita lihat di masing-masing, coba kamu lihat ini, masing-masing kemungkinan ada berapa jumlah ganjil yang sudah terambil? 3. Coba di baris 1 ada berapa jumlah ganjilnya? 4. 4 ambil 4. 4. 4. Ambil 4. Enggak, ini loh 1 dan 2. Berarti ada 2 bilangan ganjil. Di baris kedua pun juga sama, ada 1 dan 3. Di baris ketiganya ada 1 dan 5. Baris keempatnya ada 3 dan 5. 3 dan 5. Artinya 2 dari kemungkinan ini sudah terambil. Berarti 5 dikurangi dengan 3. Dikurangi dengan 2. Maka masih ada berapa kemungkinan? 3. 3 kemungkinan. Maka 3 kemungkinan ini kita taruh bagian belakang. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, dari 9 ini sudah kita ambil berapa angka nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti A kemungkinan ada berapa? 5. Ada 5. B-nya? 4. 4. C-nya? 3. 3. G-nya? 2. 2. H-nya? 1. 1. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini kita kalikan sekarang. Ya. Iya. Ya. Yang ini tadi 6 ya. Kita sepakat tadi 6 dari sini. Nah, tapi bisa kita tulis dengan 3 kali 2 kali 1. Oke, kita kalikan semua. 5 kali 4 kali 3 kali 6. Atau boleh juga kita tulis aslinya. Nah, ini kalau kita kalikan berapa ini? Coba. 2160. 2160 ya. 2160. Itu kalau hanya satu baris atau satu kemungkinan. Nah, hanya satu kemungkinan. Kalau 4 kemungkinan, Lebih, Pak. maka 4 ini kita kalikan dengan 2160. Nah, ketemu berapa? 8640. 8640. Maka jawabannya adalah 8640 untuk soal nomor 24. Oke, lanjut ya. Ya. Iya. Lanjut, itu nomor 25. Hasil ujian matematika di suatu kelas, ya ujian matematika suatu kelas terdiri dari 20 siswa dengan interval 56 sampai 100. Rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 68, sebanyak 3 siswa mengikuti remedial dengan nilai maksimum 75. Rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin untuk kelas tersebut adalah, nah kamu jawab yang mana ini? Lupa, Pak. Hah? Yang mana? Lupa. Lupa? Lupa. Lupa? Lupa? Iya, Soalnya lupa. Nah, hasil ujian kelas itu kan terdiri dari berapa siswa itu? 20. 20 siswa ya. Ingat rata-ratanya berapa? 68. 68. Berarti dianggap 20 siswa tersebut itu memiliki nilai 68. Nah, maka total nilainya berapa? 1360. Total nilai awal ya, sebelum remedial ini. Berarti 20 kita kalikan dengan berapa? 68. 68. Nah, ketemu berapa ini? 1360. 1360. Ya. Kemudian sekarang ada 3 siswa yang mengikuti apa, anak-anak? Yang mengikuti remedial. Tahu artinya remedial? Tahu. Remedial itu apa? Mengulang soal. Mengulang. Ya. Katanya agar mendapatkan rata-rata tertinggi setelah remedial, berarti ini perubahannya signifikan apa tidak signifikan? Tidak signifikan. Rata-rata tertinggi. Signifikan. Signifikan. Berarti artinya 3 anak ini dianggap memiliki nilai sangat rendah. Berapa nilai sangat rendahnya? Berapa nilai sangat rendahnya? 56. 56. Kemudian ketika remedi itu maksimumnya 75. Jadi berubah dari 56 menjadi 75. Ya enggak? Ya. Jadi misalkan satu anak nih. Satu anak berubah dari 56 berubah menjadi 75. Maka di sini terjadi penambahan nilai berapa? 19.
Berapa? 19. 72 kita kurangi dengan 56. 75 ya. Sorry. 75 dikurangi dengan 56. Berapa? 19. 19. Ya enggak? Itu Iya. satu anak. Satu anak. Kalau 3 anak, 57. berarti 3 dikali dengan 19. Menjadi berapa? 57. 57. Nah, sekarang berarti 57. total nilai setelah remedi. Nah, berapa nilai total setelah remedi berarti? Berarti 1360 diapakan? Tambah 57. Tambah dengan 57. Menjadi berapa? 1417. 417. Nah, ini untuk berapa anak? 20. 30 anak. Berarti rata-rata baru berarti sama dengan 1417 diapakan? Dibagi 20. Dibagi 20. Ya. Oke ya, kita prokapit misalkan 1417 dibagi dengan 20 kali berapa? Kali 7. 7. Berapa? 140 ya. Sisanya berapa? 17. 17. Terus Koma. koma, langsung koma apa enggak? Iya, langsung koma. Kalau langsung koma ya 7 Wah, kali tambah 0. 0 ya. Nah, 70 kan ya. Nah, kan gini nanti. Ya. Nah, 17. Berarti koma. Nah, sisanya 17. Terus kali berapa? Kali 8. Kali ini 170 ya. Berapa? 8. Ya, 160. Sisanya berapa? 10. 10. Ya, berarti koma. Berarti ini kasih 0 lagi. Berarti 5. nah, berarti jawabannya 70,85. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Berarti tinggal berapa soal ini? 5. Tinggal 5 soal. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis ya. Tinggal 5 soal. Nah, ada 2 opsi nih. Bentar, tak dulu.